nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, yang seluruhnya tanpa kecuali yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, ikutan kita, baginda tercinta paduka alam Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang Al-Fakir hormati, dengan pertolongan Allah dan dengan rahmatnya Allah, atas kehendak Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di majlis zikir yang mulia ini, di majlis taklim Al-Fatoniyah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat taqarruban ala Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ampunan dosa dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan atau mengamalkan amaliyah zikir khotaman yang telah diijazahkan, yang telah diajarkan oleh pangersah guru mursyid agung, yaitu al-alim, al-allamah, al-faqih
Syekh Ahmad Shahibul Wabata Jul Arifin radhiyallahu anhu. Semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari kesolehan beliau, mendapatkan karomah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja oleh karena jam telah menunjukkan jam 10:30 lewat ya, 10:30 lewat ya, lewat ya. Hah? Jam 11 kurang 20. Ya jam 11 kurang, jadi jam 10:30 lewat gitu kan. Baiklah, langsung saja. Mari kita lihat ayat suci Al-Quran yang termaktub dalam surah ke-22, yaitu surah Al-Hajj juz 17 ayat 30. Walaupun ayatnya singkat, namun apabila kita mentaati ayat tersebut, merealisasikan atau mengaplikasikan ayat tersebut, maka insya Allah akan dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ayatnya berbentuk larangan, larangan dari Allah untuk seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa Allah melarang keras, dengan larangan yang sangat keras kepada seluruh orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Melarang berkata dusta atau bohong, karena dusta ini, perkataan bohong ini bertentangan dengan iman, berlawanan dengan iman, bertolak belakang dengan iman. Artinya manakala seorang berkata dusta, itu imannya boleh jadi keluar saat itu. Dan manakala ia tidak berkata dusta atau berkata jujur, itu menunjukkan bahwa imannya masih ada di hatinya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, laisal mu'minu bikadzibin, tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman orang yang berkata dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Terlebih-lebih orang yang tukang berzikir kepada Allah, orang yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah, jangan sampai lisannya juga digunakan untuk berkata dusta yang dibenci oleh Allah. Maka manakala umpama misalnya orang yang lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah, namun juga lisannya digunakan untuk berkata dusta, maka berarti itu sudah bercampur antara yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah berzikir kepada Allah, yang batil adalah berdusta. Jangan sampai kita menodai, mengotori lisan kita dengan berdusta, padahal kita selalu berzikir kepada Allah. Tentu Allah akan benci. Padahal berzikir kepada Allah itu, kata Nabi, wa ajgaha inda malikiha, adalah amalan yang paling suci. Sesuci-sucinya amalan di hadapan Allah adalah berzikir kepada Allah. Maka oleh karenanya, lisan kita yang selalu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan sesuatu yang suci di hadapan Allah,
jangan sekali-kali dikotori lisan kita dengan berkata dusta. Orang yang suka berzikir kepada Allah dengan lisannya, kalau ia berdusta, itu menunjukkan zikirnya boleh jadi nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah bersabda, "Iyyakum wal kadziba." Janganlah kalian berkata dusta, berkata bohong. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya berkata dusta mujanibul lil iman, itu berlawanan dengan iman. Mujanibul lil iman, bertolak belakang dengan iman. Maka seyogyanya orang yang beriman untuk tidak berkata dusta. Maka seyogyanya orang yang tukang berzikir jangan sampai mengotori lisannya yang biasa digunakan untuk berzikir, dia kotori lisannya dengan berkata dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebahagian orang menganggap berkata dusta itu dosa kecil. Mungkin sebahagian orang menganggap berkata dusta itu pekerjaan biasa-biasa saja. Padahal berkata dusta sangat amat dibenci oleh Allah. Allah sangat amat benci, murka ketika melihat hambanya berkata dusta, berkata bohong. Padahal berkata dusta adalah dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah. Padahal berkata dusta adalah dosa yang paling besar setelah menyakiti kedua orang tuanya. Mari kita lihat keterangan hadisnya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Qala Abu Bakrah, telah berkata Abu Bakrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kata beliau, ala unabbiukum bi akbaril kabair al isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur. Artinya, ingatlah, akan aku beritahukan kepada kalian, akan aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar, akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kan dosa besar itu seperti membunuh, berzina, baik zina muhson maupun zina ghair muhson. Akan aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar. Yang pertama, kata beliau, menurut hadis ini adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, percaya selain kepada Allah, di samping juga percaya kepada Allah. Contoh seperti percaya kepada dukun. Barang siapa yang datang kepada dukun, lalu ia menanyakan sesuatu kepada dukun tersebut, dan ia membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh dukun, bahkan melaksanakan apa yang dikatakan oleh dukun, maka pintu taubat baginya ditutup oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Apabila ia mati dalam tempo masa 40 hari 40 malam, maka ia akan mati dalam keadaan kafir. Fa'in sodako bima qala kafar, kata Nabi. Jikalau ia membenarkan, mengamalkan, melaksanakan apa yang dikatakan oleh dukun kepadanya, akad kafar, maka sungguh ia telah kafir. Na'udzubillah min. Karena orang yang percaya selain kepada Allah itu termasuk dosa al-isyraku billah, menyekutukan
Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'aw wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain dosa syirik sebesar apapun oleh Allah akan diampuni, asal dengan dosa syirik menyekutukan Allah. Allah paling tidak suka disekutukan. Ya mungkin kita kalau percaya kepada dukun mah enggak kali ya. Ada bah dukun sedang ngobatin pasiennya, disembur. Disembur pakai cai. Eta dukuna dahar jengkol heula jeung beuteui. Terus ketemu disembur ka beut urang. Insyaallah beunghar ku penyakit. Masya Allah. Enggak kita percaya ke dukun, enggak mungkin. Tapi hati-hati, ada dosa syirik yang kita anggap itu bukan syirik. Apa itu? Riya. Melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh, di dalam hati mengharapkan pujian dari manusia, itu udah syirik. Riya yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa kepada umatnya asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa mahiyya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Ar-riya, yaitu sifat riya, mengharapkan pujian dari manusia dalam melakukan kebaikan. Selalu ingin dipuji. Kalau dipuji semangat melakukan kebaikannya. Begitu tidak ada yang muji, berhenti melakukan kebaikannya. Walaupun syiriknya syirik kecil, tetap dosanya dosa besar karena dosa syirik. Hati-hati. Makanya sebaiknya kita mohon perlindungan kepada Allah dari kemasukan syirik kecil, yaitu sifat riya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ini doa paling penting. Sebab kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah sebanyak apapun, sehebat apapun, kalau di dalamnya ada syirik kecil, itu ditolak oleh Allah ibadah kita, nggak diterima, bahkan kita akan dimasukkan ke neraka jahanam nanti. Na'udzubillah min. Bahkan Allah mengharamkan sorga untuk orang-orang yang riya, yang beramal mengharapkan pujian dari manusia. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda, Innallaha ta'ala harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengharamkan sorga ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya R-I-Y-A, dibaca riya. Semoga kita, istri kita, anak cucu kita, ponakan kita, keturunan kita, saudara kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari sifat riya atau syirik kecil. Na'udzubillah min. Ya. Yang kedua, kata Nabi, dosa yang paling besar adalah uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Termasuk kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan larangan Allah dan Rasulnya, adalah para ulama, guru-guru kita. Mereka lah yang memberi kita ilmu, mereka lah yang membuat rohani kita sehat dengan ilmu yang mereka sampaikan. Ayah kita, ibu kita, mereka memberi kita makanan jasmani, tapi guru-guru kita, mereka memberi kita makanan rohani supaya iman kita sehat, rohani kita sehat, akhlak kita sehat.
Maka jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Isi kawalat. Murid yang menyakiti gurunya bisa kawalat itu. Sudah terjadi sekarang. Kawalat ngomongnya jadi ngaur, arawecut para ribu. Boleh jadi itu kawalat dari Abah Anom. Oh, jelas dong. Jadi nggak benar ngomongnya. Umroh ke gereja. Orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, orang-orang munafik. Pakai peci hitam haram. Kalau sholat pakai peci hitam nggak sok. Dari mana dasarnya itu? Itu udah ngawur itu. Mungkin kawalat dari Abah Anom. Jadi gitu ngomongnya ngawur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qaulu zur, dosa yang paling besar kata Nabi adalah qaulu zur, berkata dusta. Dalam hadis diterangkan, inna syidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon, wa innal kadiba yahdi ilal bujur. Bujur awan ulah salah dengen kayak bujur deh. Akibat ngaji nundutan dalam hadisnya bujur, salah dengen bujur. Makanya kade aya santri ngaji nundutan cek kuruna fardu wudu aya genep. Hiji niat, dua ngawasu pamente, tilu ngawasu dua panangan, sarta dua sikutna kaopat musab sirah saeutik ulantaran manya nundutan salah denge. Kaopat musab sirah nu leutik. Sirah nu leutik pan jero kolor ayana. Begitu wudu diusap wanita ya hudang. Repot ge sudang mah. Jangan laur neangan liang. Allahu Akbar. Jadi wa innal kajiba yahdi ilal fujur, pakai pa. Ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakjibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Artinya begini, ini hadis. Sesungguhnya berkata jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan dapat membawa kita ke sorga. Sesungguhnya seseorang yang selalu berkata jujur, maka niscaya ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kalau kita selalu berusaha untuk berkata jujur, maka Allah akan menetapkan kita sebagai orang yang jujur. Maka biasakan berkata jujur supaya Allah menetapkan kita sebagai orang yang jujur. Zaman sekarang jujur itu mahal. Mahal banget. Sulit mencari orang jujur zaman sekarang. Dan sebaliknya, lawan daripada jujur apa? Dusta. Bohong. Sebagai ciri orang munafik. Kan ciri orang munafik 3. Apabila bicara dusta, dipercaya khianat, janji ingkar. Nah, sebaliknya sesungguhnya berkata dusta itu menunjukkan terhadap kedurhakaan kepada Allah. Dan sesungguhnya kedurhakaan kepada Allah itu bisa menjerumuskan ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang selalu membiasakan berkata dusta, maka niscaya akan ditetapkan di sisi Allah kadzaban sebagai seorang pendusta. Artinya kalau kita menganggap dusta itu perkara biasa, lalu kemudian kita biasa berbuat bohong, berbuat dusta, maka nanti oleh Allah kita akan ditetapkan sebagai pendusta. Nauzubillah min. Jadi Allah itu menetapkan tergantung kebiasaan kita. Kalau kita biasa berbuat baik, insya Allah Allah tetapkan kita menjadi orang baik. Seperti itu.
Masya Allah, yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda bahwa laisal mu'min bikadzibin, bukanlah dikatakan sebagai orang mukmin orang yang tukang berdusta. Jadi antara dusta dengan iman itu berlawanan. Antara dusta dengan iman itu bertolak belakang. Ibaratnya seperti antara khamr dengan iman. Antara minuman keras dengan iman itu bertolak belakang, berlawanan, nggak mau pernah menyatu. Seperti air dengan minyak, walaupun disatukan tetap pisah. Orang ketika mabuk itu imannya keluar. Dalam keadaan mabuk dia bawa motor, kemudian tabrakan mati tidak membawa iman. Orang ketika mabuk imannya keluar, begitu sadar imannya masuk lagi ke dalam hatinya. Demikian pula orang ketika berbuat dusta itu imannya keluar. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat dusta, naudzubillah min, berarti mati tidak membawa iman. Nah, ketika dia berhenti dari dusta, imannya masuk lagi. Jadi perkara dusta jangan dianggap enteng. Masya Allah. Sehingga kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang jujur, berkata yang baik. Kalau sekiranya tidak mampu berkata baik, tidak mampu berkata jujur, aw liyasmut, mendingan diam daripada berkata bohong, mendingan diam baik. Saat itu diamnya jadi emas. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terutama nanti di bulan Ramadan, jauhilah perkataan dusta. Sebab kalau kita sedang puasa berkata dusta, maka pahala puasa kita hilang semuanya. Sehingga kita puasa hanya dapat haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala apa-apa nanti di akhirat. Pertama berkata dusta, yang kedua bergibah, yang dosanya lebih berat daripada dosa berzina. Bergibah menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Yang ketiga apa? Yang bisa menghilangkan pahala puasa. Al-kidbu wal gibatu wan namimatu. Namimah, mengadu domba orang lain. Jadi bermusuh-musuhan gara-gara dia. Memecah belah umat. Sehingga tidak ada persatuan gara-gara kelakuan dia. La yadkhulul jannata namamun, kata Nabi dalam hadisnya. Sekali-kali tidak bisa masuk surga orang yang tukang ngadu domba. Daripada ngadu domba, mending ngadu mending ngadu eta ngadu di Ciloko Kolor, di pamajikan, halal eta mah. Kemudian yang keempat apa? Melakukan sumpah bohong, sumpah palsu. Yang kelima, najru bisahwatin, najru bisahwatin, memandang wanita lain, memandang aurat wanita lain yang bukan mahram, yang bukan sedarah daging dengan kita, dengan pandangan syahwat. Itulah 5 perkara yang apabila kita melakukannya sedang kita dalam keadaan puasa, walaupun puasanya sah secara hukum fikih, namun pahalanya hilang semua. Naudzubillah min dzalik. Demikian akhirnya mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha
al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah Salamun alaik ya Rabi'ashani wa daraji adbatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bihurmatihim wa hamidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inna na'udzubika minal hasadi wal hikdi wal ghibati wal namimati wal kejebi wal ananiyati. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat hasud, dari sifat dengki, dari sifat dendam, dari sifat ghibah, dari sifat namimah, dari sifat ananiyah atau sifat ego. Ya Allah, tahhir qulubana min kullil ma'asi. Allahumma tahhir qalbana wa jismana min kullil ma'asi. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan badan kami, anggota badan kami dari seluruh perbuatan-perbuatan maksiat yang Engkau benci. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana